Tetapi dalam momen ini ada satu sosok yang menarik untuk disorot. Yusuf, ayah angkat Yesus, saudara. Mengapa ia tidak terlihat dalam kisah penyaliban atau kebangkitan? Sebagian besar penafsir Alkitab dan sejarawan Kristen awal meyakini bahwa Yusuf kemungkinan besar telah meninggal dunia sebelum pelayanan Yesus dimulai. Karena setelah Yesus berusia 12 tahun, namanya tidak lagi disebut. Shalom saudara, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dalam berkat Tuhan. Hidup dalam amanat, diutus oleh Kristus yang bangkit. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang harus dilakukan orang percaya setelah melihat atau mengalami dan menerima kebangkitan Kristus? Jawabannya ada pada kalimat terakhir Yesus sebelum ia naik ke surga. Saudara, Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kebangkitan bukan akhir cerita, melainkan awal dari pengutusan. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup sebagai orang yang diutus oleh Kristus yang bangkit? Sebelum Yesus naik ke surga, saudara, dia berkumpul dengan murid-muridnya di Bukit Galilea. Disitulah ia memberikan apa yang kita kenal sebagai amanat agung. Nah, secara historis, saudara, ini adalah momen penting para murid yang dulunya ragu, takut, gemetar, sekarang diberi tanggung jawab besar untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, tetapi dalam momen ini ada satu sosok yang menarik untuk disorot. Yusuf, ayah angkat Yesus, saudara. Mengapa ia tidak terlihat dalam kisah penyaliban atau kebangkitan? Sebagian besar penafsir Alkitab dan sejarawan Kristen awal meyakini bahwa Yusuf kemungkinan besar telah meninggal dunia sebelum pelayanan Yesus dimulai. Karena setelah Yesus berusia 12 tahun, namanya tidak lagi disebut. Meskipun Yusuf tidak hadir secara langsung dalam kisah kebangkitannya, perannya dalam kehidupan Yesus sangat signifikan, saudara. Dia adalah yang melindungi, dialah yang membimbing dan membesarkan Yesus dalam ketaatan Taurat. Kesetiaannya di awal menjadi fondasi kuat yang menopang perjalanan keselamatan ini. Yusuf tidak melihat salib, tetapi ia ikut serta dalam rencana Allah. Ini memberi penjelasan, ini memberi pelajaran bagi kita. Tidak semua orang menyaksikan hasil dari ketaatan mereka secara langsung, tetapi Tuhan tetap menghargainya. Mungkin Yusuf tidak melihat kebangkitan, tetapi ia adalah bagian dari kisahnya, sama seperti kita hari ini. Mungkin kita tidak melihat langsung buah pelayanan kita, tapi Tuhan tidak lalai memperhitungkan kesetiaan kita. Setelah kebangkitan dan penampakan-penampakannya, Yesus mempersiapkan murid-murid untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ini bukan hanya perintah, tapi juga janji penyertaan. Mereka tidak akan melakukannya sendirian, saudara, tapi Roh Kudus, Roh Allah akan turun dan kekuatan dari Allah akan menyertai mereka. Saudara, kisah pengutusan ini tidak berakhir di kisah para rasul. Ia terus berlanjut sampai hari ini. Hari ini kita, Anda dan saya, adalah bagian dari penggenapan amanat agung itu, saudara. Kita hidup bukan hanya untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi saksi. Saudara, kita hidup di masa antara dua kedatangan, antara kebangkitan dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, dalam masa ini kita tidak dipanggil untuk duduk diam manis topang kaki, saudara, tapi dipanggil untuk hidup dalam misi seperti para murid-murid. Setia walaupun tidak terkenal, taat walaupun tidak dilihat, tekun walaupun tidak langsung berhasil. Nah, tugas kita hari ini, saudara, bukan mencari sensasi,
Tugas kita hari ini bukan mencari sensasi, tapi menjalankan misi. Dunia boleh berubah, media boleh berkembang, tantangan boleh berbeda, tapi pesan Injil tetap sama. Yesus bangkit, Yesus hidup, dan Yesus akan datang kembali. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita masih membawa Injil dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita hidup seolah-olah Yesus akan datang kembali? Jangan berhenti di pengalaman iman yang emosional. Lanjutkan dengan ketaatan, pelayanan, dan semangat misi. Yusuf setia di awal, para murid setia sampai akhir, dan sekarang giliran kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Doa dan harapan kami kita semua sehat, semangat di dalam Tuhan, melayani hidup kita, hidup yang diberkati oleh Tuhan, dan menjalankan misi, yaitu pemberitaan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Haleluya. Amin.